Assalamualaikum ayah bunda semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semangat tentunya ya, insya Allah, dan semoga semua sehat-sehat saja. Jumpa lagi dengan chatting, bincang parenting, dan kali ini saya Diana Rahma pengen ngobrol-ngobrol nih dengan guru saya, sahabat saya, Bu Fajri ya, Ibu Fajriati Maisaroh yang luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah nih kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk belajar dari beliau. Biasanya menjauh di mana, di Qatar ya Bu Fajri ya. Sekarang impor khusus di Indonesia ya, dan bisa menemani kita ya Bunda di situasi pandemi ini. Mudah-mudahan bisa banyak manfaat yang kita gali dalam obrolan kali ini. Bu Fajri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Diana gimana kabarnya? Harus sehat dan tetap semangat. Masya Allah, ya. Tetap berjarak ya Bu Diana. Tetap berjarak. Meskipun nggak tahu nih, kayaknya 1 meter lah paling nggak ya, 1 meter. Iya nih Bu Fajri lagi sibuk apa nih? Ini alhamdulillah udah berapa lama di Indonesia? Februari sih Bu Diana, jadi udah lumayan ya. Lumayan, berarti ikutan bener-bener dari awal PSBB ya? Iya. Menikmati luar biasa. Di sini ditemani dengan siapa? Di sini dengan anak-anak aja Bu. Jadi pasangan suami Jadi ini judulnya terpaksa LDR. Kelamaan gitu. Tanpa bermaksud ya. Tanpa bermaksud qadarullah lah ya. Biasanya memang bolak-balik ya Bu Fajri ya. Iya, paling lama tuh 1,5 bulan lah, paling lama 2 bulan lah, itu udah jarang, kayaknya belum pernah lah ya. Biasanya 1,5 bulan gitu ya, tergantung anak-anak ujian. Udah selesai balik lagi ke sana. Dan sekarang udah mau masuk bulan ke-5 ya? Iya. Bulan ke-5, Masya Allah. Dan belum tahu kapan nanti bisa mungkin dipertemukan lagi ya. Doakan Agustus ya Bu Diana. Amin. Mudah-mudahan. Tapi luar biasa ya Bunda. Saya aja yang kebetulan juga dengan hikmahnya pandemi, kita jadi mau tidak mau, suka tidak suka, memang kebersamaannya lebih banyak lagi, intens lagi di rumah gitu ya. Iya. Dengan suami, dengan anak-anak gitu. Dan ini pasti meng-create dinamika baru ya. Iya. Ada tantangan-tantangan baru tuh yang bukan saya aja gitu yang ngerasain ya, mungkin ayah bunda juga gitu ya. Mulai dari bulan-bulan awal mungkin yang semua pada terkaget-kaget mesti ngapain ya, yang 24 jam ketemu dia lagi kalau dulu masih bisa refreshing keluar. Betul. Ya. Ya udah mulai bisa beradaptasi, lama-lama apalagi ya kayak sekarang banyak yang juga mengeluh mulai bosen gitu ya. Nah, ini kebetulan nih Bu Fajri lebih luar biasa lagi, ternyata tantangannya di rumah dengan 2 anak ya, berarti Bu Fajri ya, 2 anak, tapi mau nggak mau support dari pasangan secara jarak jauh gitu. Nah, boleh cerita nggak Bu Fajri apa yang dialami, mungkin dinamikanya sampai bulan ke-5 ini, mungkin bisa jadi pelajaran untuk kita bersama gitu. Iya ya. Iya Bunda. Jadi LDR itu alternatif terakhir jika tidak ada alternatif lain ya. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri ya Bu Diana, dalam rumah tangga itu ada kondisi-kondisi yang kita tidak menyangka, misalnya harus berpisah dengan suami, ya berjarak lah untuk beberapa waktu, atau dengan anak misalnya. Ya kalau dengan anak contohnya yang simpel, anak kuliah atau anak masuk boarding gitu ya. Itu saya ngalamin tuh kemarin Bu Fajri, anak saya yang sulung kan boarding. Ya itu kerasa banget tuh tarik ulurnya. Betul, sangat terasa. Nah, kalau dengan pasangan misalnya ketika ya suami harus mungkin kuliah lagi, tugas dinas kayak seperti itu ya, atau memang untuk suami yang kerjanya di oil and gas itu biasanya kalau di offshore kan ada tuh ya periode waktunya gitu. Dan itu agak lama ya, berbulan-bulan nih biasanya kalau offshore itu. Tergantung, biasanya sih 2 minggu lah ya paling lama gitu, 2 minggu, atau kalau antar negara biasanya sebulan Bu Diana. Kalau di tempat saya ya di Qatar tuh sebulan. Tapi memang bagusnya pemerintah Qatar itu gitu ya, mereka punya kebijakan ketika seorang pekerja itu statusnya family, kalau di perusahaan tempat suami bekerja, maka istri itu minimal dalam 1 tahun
itu minimal 6 bulan akumulatif harus ada di sana. Masya Allah. Jadi Masya Allah itu bagus ya, maksudnya mereka memikirkan juga untuk ya ketahanan keseimbangan ya keseimbangan keluarga, gitu ya, bahwa ya namanya rumah tangga ketika memilih status family ya konsekuensinya adalah begitu. Lain perkara kalau memang statusnya single seperti tadi tuh yang di offshore 28 maka nanti 28 di lapangan ya di pabrik kita bilang nanti pulang ke negara asal gitu. Tapi memang kondisi kali ini berbeda ya Bu Diana, seperti saya bilang ini baru pertama kali deh terlalu lama gitu. Kaget iya, karena pastinya ini seumur hidup kayaknya kita belum pernah ya kayak gini ya semenjak saya lahir gitu, maksudnya kondisi seperti ini ya yang kita harus banyak di rumah, stay di rumah, kalaupun keluar pakai masker. Lalu mungkin juga bagi sebagian dan termasuk kita awal mencekam ya situasinya ya. Itu dia dengan kondisi yang memang pandemik ini berarti secara global, terus virusnya juga bermutasi, baru gitu ya. Bermutasi, betul. Para ahli juga baru mempelajari. Betul. Jadi ini sesuatu yang baru. Jadi memang wajar sih kalau misalnya itu jadi bikin stres, kita merasa tertekan gitu. Tetapi alhamdulillah ala kulihal ya lama-lama mau nggak mau tuntutan atau perubahan itu kan harus kita kelola ya supaya tidak tidak jadi efeknya tuh nggak lagi negatif, tapi gimana akhirnya itu jadi challenge tadi yang Bu Diana bilang. Apa sih yang masih bisa kita lakukan agar nih kehidupan kan jalan terus nih Bu Diana ya, pandeminya nggak bisa kita otak-atik gitu ya, artinya ya mau ngomong secara dan di luar kapasitas kita betul gitu ya. Jadi gimana cara mensiasatinya itu ya, itulah gitu ya. Ya kalau saya dengan suami berarti komunikasinya ya harus lebih intens gitu ya. Mungkin dengan anak-anak gimana tuh? Suami dengan ayahnya dengan anak-anak? Alhamdulillah sih jadi lebih sering ngobrol gitu ya. Kalau saya perhatikan justru gitu jadi, ya. Justru karena satu hal ya, hikmah positifnya itu Bu Diana, kita tuh jadi sangat merasakan betapa berartinya kebersamaan. Gitu. Kalau dulu mungkin dengan mudah dengan mudah gitu. Oke, kalau kangen kita pulang lah, naik misalnya udah kita pesen tiket naik pesawat, anak-anak liburan kita bisa kumpul bareng, kita bisa jalan bareng. Sementara sekarang kalaupun uangnya ada, tetapi itu nggak bisa gitu karena kondisinya berbeda. Jadi ini yang bikin kita tuh iya ternyata gitu ya, kebersamaan itu harganya mahal. Gitu. Betul. Dan mereka sangat care sekali ya, 2 anak itu. Saya tuh melihat bagaimana 2 remaja ini bersikap kepada ayahnya. Saya ngeliat jadi semakin mature gitu ya. Dan satu hal Bu Diana, kita tuh setiap habis subuh, kita sholat subuh gitu ya, kita zikir bareng, lalu kita berdoa sama-sama dan kita mendoakan. Kita sebut tuh satu-satu semua ya orang-orang itu terkoneksi juga sama ayahnya atau di rumah gitu ya. Di rumah gitu. Nah biasanya kita kalau bareng ayahnya tuh kalau pas khataman, jadi ayahnya bang ikutan yuk gitu, ikut baca gitu ya, itu aja. Tapi kalau hari-hari kan karena beda waktu ya Bu Diana. Nah ternyata anak-anak tuh berdoa buat ayahnya tuh ya dengan lepas gitu, ya Allah semoga ayah bisa struggle, Baba tuh bisa struggle, Baba diberikan ketenangan gitu ya. Jadi Masya Allah gitu, alhamdulillah gitu, ternyata ada efeknya. Jadi rasa empatinya gitu ya, betapa respectnya sama ayahnya yang sudah berjihad mencari nafkah jauh, harus pisah sama keluarga, itu makin terasa gitu. Mungkin kalau dulu kan nggak terlalu ini ya, biasa gitu tapi ternyata Masya Allah deh, luar biasa ya. Jadi di balik keterbatasan kondisi yang sekarang kita alami, dengan juga perubahan-perubahan yang drastis yang pastinya menuntut juga kita harus merubah cara kita merespon terhadap situasi. Tapi ini menarik sekali nih ya Bunda, di keluarga Ibu Fajri ini ternyata justru menemukan kekuatannya gitu ya. Jadi dengan kejadian ini justru menghadirkan hikmah yang begitu luar biasa, pemaknaan yang luar biasa, dan ini pastinya tidak lepas dari peran kedua orang tua untuk mengkondisikan anak-anak. Sampai kita juga pasti tentu bersyukur ya karena Allah menganugerahkan anak-anak yang hatinya begitu lembut, peka dengan kondisi-kondisi seperti ini. Nah, cuma mungkin bisa juga di sharing nih Bu Fajri, tidak semua mungkin keluarga
Indonesia gitu ya, bisa merasakan meskipun tadi qadarullah Bu Fajri dengan suami harus LDR gitu, tapi kan komunikasi secara kualitas masih tetap terbangun, bahkan sangat baik gitu ya. Tadi ya pemaknaan terhadap keterbatasan ini justru dijadikan momentum untuk lebih menghargai, men-cherish every moments yang dimiliki gitu ya. Tadi tuh saya nangkep banget tuh, berasa banget tuh ayah bunda bahwa begitu mahal harganya gitu ya. Begitu mahal tuh. Yang dulu kayaknya berasa biasa, merinding saja, biasa aja gitu. Nah, tapi mungkin bisa kita, ayah Bu Fajri bisa share gitu ke teman-teman ayah bunda yang menyimak acara ini, kalaupun di rumah masih menjumpai kendala-kendala ya, baik itu mungkin satu sisi ya komunikasi yang masih punya PR dengan pasangan, terus mungkin anak-anak juga dengan PR-nya sendiri butuh waktu untuk terkondisi, dan kalau anak-anaknya sudah makin besar, Bu Fajri kan juga banyak yang mengeluhkan bosen ya. Iya, betul. Dan merasa aku fine-fine aja, yang lain apalagi sekarang nih di bulan-bulan ini udah pada jalanan udah pada rame gitu ya, padahal judulnya masih tetap kata gubernur masih PSBB gitu. Tapi udah rame gitu pasar-pasar malam gitu ya, mall gitu ya. Nah itu gimana Bu Fajri? Mungkin bisa berbagi tipsnya kepada teman-teman ayah bunda. Iya, ayah bunda tentunya memang setiap keluarga beda, unik, itu dulu satu. Kita punya value yang mungkin nggak ada, yang mungkin tidak dimiliki oleh keluarga lain gitu ya. Tetapi walaupun berbeda, tapi pasti ada satu hal yang sifatnya universal lah ya dalam setiap keluarga itu. Pasti kan setiap keluarga tuh pengennya ya harmonis lah ya Bu Diana. Pengennya harmonis, dan untuk mencapai harmonis itu memang yang pertama fokusnya tuh adalah pada kondisi diri kita dulu sih. Oh, kondisi diri kita sendiri. Masing-masing kita dulu nih. Misalnya kita sebagai peran kita, misalnya sebagai istri, peran kita sebagai ibu, gitu ya, ke kita dulu. Jadi sebelum bicara ke anak, bicara ke suami, yang disorot pertama diri kita sendiri. Iya, betul. Itu dulu. Dalam hal ini sih betul-betul harus aware dengan kondisi kita. Kalau saya ya pengalaman saya kayak gitu. Jadi ketika kita aware dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, kita jadi bisa bikin ruang tuh Bu Diana untuk berpikir gini, oh misalnya ya saya sedih nih gitu ya, kok kalau saya misalnya saya melakukan semua ini sendiri ya, physically, walaupun misalnya suami support ya, tetapi kan keberadaan beliau nggak ada yang nggak bisa saya, Mbak tolongin dong, ini ajarin anak dong, itu nggak ada kan, semua harus saya handle gitu. Oh saya kok capek ya gitu. Betul-betul itu harus ada juga rasa capek. Oh iya, betul Bu Diana, dan it's okay kalau menurut saya. Cuma itu yang pertama kita harus aware betul. Kita capek, misalnya kita sedih gitu ya, atau kita kita khawatir misalnya ini berpisah kelamaan gitu ya. Apakah bisa ketemu lagi nih? Bahkan ya Allah ya tuh sampai udah titip-titipan wasiat tuh. Kayak gitu karena kita nggak tahu ya Bu Diana gitu ya dengan kondisi yang tidak karena pasti tadi, gitu betul. Karena sekarang saya sendiri juga gitu tuh Bu Fajri, bener sudah mulai mengkondisikan karena kita nggak tahu kan, kebetulan suami saya juga punya keterbatasan secara fisik gitu ya. Ya mungkin kelihatannya baik-baik aja, tapi kalau Allah memang akhirnya menakdirkan gitu ya kita harus siap gitu. Makanya anak-anak kita sering ajak panggil tuh, kita syuro bareng, musyawarah bareng, dan udah titip-titip gitu, amanah-amanah terakhir gitu. Itu juga kita lakukan di situ karena ya apalagi dengan kondisi yang jauh ya, walau alam masih ya Allah apa masih bisa bertemu kayak gitu tuh, tambah lebih lagi pastinya. Jadi rasa khawatir itu ada. Ketika kita aware, kalau kita reaktif kan nggak bagus ya Bu Diana. Misalnya sedih terus, langsung spontan ekspresikan misalnya tanpa kita tidak memberi kesempatan untuk menelaah sebenarnya. Tapi boleh nggak mengekspresikan? Boleh banget. Nah yang saya lakukan adalah
ya saya bilang misalnya sama anak-anak ya, Mimi lagi sedih nih gitu, kasih waktu ya sebentar, tolong jangan diganggu. Atau lagi capek nih, takutnya nanti kalau kalian ini nggak bisa fokus ya, tanya-tanya nanti ya, kasih waktu. Capeknya bukan hanya capek fisik loh ya bunda, tapi capek secara mental gitu ya. Saya bilang Mimi lagi agak stres nih, lagi banyak yang dipikirin, boleh nggak kalian kasih waktu ke Mimi, jangan ganggu kayak gitu ya. Dan saya lakukan itu betul-betul cari aktivitas yang bisa istilahnya apa ya, menstabilkan lah, menstabilkan rasa itu gitu. Ya ekspresikan aja gitu, kita bicarakan dengan anak, sehingga anak-anak tuh akhirnya ngerti, oh Mimi mungkin lagi kayak gini, biar dia butuh waktu. Karena pada dasarnya orang tua itu bukan Superman dan Superwoman ya. Betul sekali Bu Dan Diana. itu perlu kita komunikasikan ya, sehingga anak bisa memandang lebih realistis kepada orang tuanya, bahkan mungkin juga bisa mensupport ya, karena mereka punya kemampuan. Betul sekali. Akhirnya yang terjadi adalah anak-anak, oh kalau tahu misalnya saya bilang, oh lagi aku butuh waktu, mereka akan menghandle misalnya pekerjaan saya tuh. Oke Mi, udah Mimi istirahat, biar kami yang masak misalnya. Udah kami yang bersih-bersih, udah Mimi istirahat aja. Itu kan satu hal yang luar biasa menurut saya. Pembelajaran juga itu. Betul, pembelajaran. Dan memang masalah mengelola emosi itu Bu Diana nggak bisa lewat kuliah pakai ini kamu tuh harus begini loh, harus gitu ya. Tetapi dengan melihat contoh. Gitu. Dan satu hal, anak-anak itu, terutama ayah bunda yang masih punya anak-anak balita ya, prasekolah sama SD lah, umur sebelum itu kan masih, mereka tuh masih reaktif. Dan memang kemampuan untuk membuat ruang itu hanya dimiliki oleh orang dewasa. Makanya ada bilang anak-anak itu adalah peniru sejati. Betul, gitu ya. Betul. Dan kemampuan anak itu mengelola emosi pastinya adalah dengan melihat bagaimana orang tuanya mengelola emosi itu dalam keseharian. Gitu. Jadi dia tahu betul, aku lagi, ya misalnya saya lagi sedih kah, lagi marah kah, even lagi marah. Saya sendiri bilang, Mimi marah nih, karena misalnya begini-begini, saya jelaskan. Oke, cooling down dulu ya, kasih Mimi cooling down dulu. Setelah itu oke, kita discuss. Ini supaya tidak terulang lagi bagaimana. Nah mereka pun gitu akhirnya, kalau marah, aku marah nih, kesel karena adik gangguin aku, misalnya si yang besar ya, bilang gitu. Oke, sekarang kamu cooling down, habis itu bilang sama adik apa yang kamu inginkan. Kayak gitu. Jadi supaya kita jadi sama-sama ngerti gitu Bu Diana. Oh ini yang mengganggu dari sikap itu juga. Jadi emosi itu kan Allah ciptakan sebenarnya pasti ada manfaatnya dong. Betul. Ya, kita jadi awalnya kita perlu mengakui ya. Betul. Perlu mengakui, perlu menerima apa yang kita rasakan, tidak kita reject atau takutnya malah jadi tadi dengan khawatiran denial gitu ya kalau bahasa kita. Terus kemudian belajar untuk mengkomunikasikan ya dengan anggota keluarga, dan ini juga tadi sebenarnya insya Allah bagian dari memberdayakan mereka juga anak-anak. Betul, dan kalau menurut saya akselerasi tuh percepatan kematangan mereka. Betul. Jadi membuat mereka menjadi matang dengan keterbatasan kondisi. Jadi bahkan kalau kita bilang masalah ini kan bukan untuk dihindari, ya kondisi saat ini bukan untuk kita hindari, tetapi untuk kita hadapi. Bagaimana menghadapi, tadi salah satu kunci awalnya kita harus menerima, ya harus berdamai gitu ya dengan bahasa ini, berdamai dengan kondisi tadi, dan kemudian accelerating dengan bagaimana kita berkomunikasi. Ya, Masya Allah. Jadi sekarang anak-anak luar biasa ya, dalam beberapa bulan ini kalau Bu Faji sendiri ngelihat mungkin kedewasaannya bertambahnya banyak sekali ya Bu. Iya, jadi prinsip kita tuh memang ya bunda, terima yang sedikit, dalam artian bukan berarti kita tidak terpacu untuk memperbaiki diri dan terus mendidik anak dengan lebih baik, tidak. Tetapi ketika anak melakukan hal yang positif, sekecil apapun, terimalah dan syukuri. Gitu. Jadi terimalah yang sedikit dari anak itu dulu. Nanti kita akan melihat, akan melihat kebaikan-kebaikan lain yang banyak gitu ya, yang ternyata
bahkan bisa di luar dugaan kita. Iya, betul. Mungkin kita ya, kalau saya ngelihatnya gitu ya, kadang-kadang saya ngeluh. Maksudnya jangan dipikir saya nggak ngeluh ya Bu Diana, saya ngeluh tuh sama suami saya. Kayaknya Bu Fajri tenang-tenang aja gitu, wajahnya itu lempeng-lempeng aja gitu. Kalau saya mungkin kadang-kadang panik gitu. Bu Fajri aduh gitu loh kata Fajri. Ya sama suami, mau sama siapa lagi kan nggak mungkin kan? Iya. Kita ngeluh lah sama. Kalau di depan anak-anak kayaknya berusaha seprofesional mungkin gitu. Tapi tetap aja ada enggak juga. Kalau saya kadang ya, kalau misalnya ya namanya kita manusia ya kadang suka ya reaktif juga sesekali. But it's okay gitu, kita kan just only human gitu loh ya. Yang kadang memang kalau lagi ya namanya iman aja naik turun kan Bu Diana gitu. Nah itu relate banget tuh sama kondisi kita kan. Nah ya inilah alhamdulillah, misalnya suami bilang akhirnya gitu ya, oh kalau saya tuh ngelihat anak-anak tuh malah alhamdulillah ya luar biasa gini-gini. Oh iya ya, karena kalau kita emosi kan kita nggak bisa lihat tuh secara jernih clear, ya. betul. Ada orang luar yang bisa nilai ya, itu misalnya suami bilang iya loh, coba deh perhatiin gini-gini. Iya gitu ya Allah, masya Allah gitu ya. Alhamdulillah gitu. Walaupun karena memang pastinya kan kita orang tua punya harapan lah ya, punya harapan harus gini. Nah itu kadang-kadang suka berlebihan. Kita bikin tuntutan yang tidak realistis gitu. Padahal kan itu nggak bener ya, karena bisa stres kita, stres anak juga betul. Nah itulah yang akhirnya ya alhamdulillah sih ada suami juga yang banyak mengingatkan gitu. Coba deh ini gitu. Coba deh dibandingin diri kita. Saya deh, kalau kamu mungkin enggak gitu loh Bu Diana. Saya dulu kayak gini tuh kan, anak-anak umur segini udah bisa ini loh. Oh iya ya, kayak gitu loh Bu Diana. Oke. Nah ini jadi luar biasa nih ya Bunda. Jadi kuncinya tadi itu adalah supaya kita bisa punya ruang melihat tadi, bisa dengan jernih melihat permasalahannya. Terlepas tadi kan saya bilang ya, mungkin tidak semua keluarga pengen nih seideal kayak keluarganya Bu Fajri ya, yang suaminya juga bisa support meskipun dari jarak jauh. Tapi misalnya qadarullah kita saat ini dititipkan pasangan nih, rezeki kita berjodoh dengan pasangan ya, mungkin lagi punya PR lagi PR kematangan yang ibaratnya agak susah dicolek-colek, boro-boro untuk support ke keluarga gitu ya, untuk mikirin bareng. Untuk areanya mereka sendiri, mereka lagi mungkin ibaratnya lagi struggle juga gitu. Nah, tapi ternyata tadi supaya kita nggak mumet di dalam dan kita belajar untuk mendapatkan titik solusinya, cahaya tadi adalah menerima dulu gitu ya, dan dengan itu kita akan jadi tenang ya Bu Fajri ya, karena modal utama yang akan dihasilkan hasil yang akan didapatkan ketika kita tadi membuka ruang tadi, ketenangan. Dan dengan ketenangan tadi insya Allah solusi tadi akan mengalir mudah-mudahan seiring waktu. Dan tadi juga saya menangkap bahwa hadirkan pencipta kita ya di dalam proses kita dalam membersamai anak-anak ini dan keluarga. Karena tadi Bu Fajri bilang sangat ngaruh nih kalau kondisi ruhiyah kita lagi kesambet deh, lagi jelek, udah deh gitu ya, rusaknya kemana-mana gitu ya. Dan memang ini sesuatu yang di luar jangkauan kita. Manusia hanya bisa berikhtiar dan wajib kita berikhtiar karena kita sudah, kalau saya sering bilang gini, tidak semua orang diberikan keistimewaan menjadi orang tua. Jadi ketika sekarang nih yang menyimak kita sudah mendapatkan label ayah dan bunda, itu sudah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Allah menitipkan buah hati kepada kita dan tugas kita, karena kita mensyukuri nikmat Allah tadi adalah dengan selalu berusaha memantaskan diri kita menjadi orang tua yang terbaik dengan segala keterbatasan. Ya Masya Allah ya. Iya sih Bu Diana, jadi kalau ayah bunda kita ini bukan orang tua yang sempurna, dan memang nggak ada ya. Nggak ada, betul. Yang bisa kita lakukan adalah menyempurnakan ikhtiar kita. Nah, cakep tuh, menyempurnakan ikhtiar kita. Berusaha terus berproses, dan proses ya, dan berusaha itu artinya terus menerus, karena tidak ada kata stop ya, berhentinya itu kalau kita sudah berpulang ya. Betul Bu Diana. Baik. Luar biasa sekali ayah bunda ya, perbincangan singkat kita nih dengan Bu Fajri ya, Bu Fajri Masyarah, yang beliau juga psikolog ya di Sahabatku, founder psikolog Sahabatku, kemudian aktif ya dalam beberapa komunitas ya, di Qatar luar biasa binaannya, kemudian juga di KPP ya,
komunitas psikolog Iya. peduli ya gitu ya, dan aktivitas lain gitu. Tapi ternyata hari ini di segmen kali ini kita pengen melihat dari sisi pribadi beliau dan dengan keluarga, dan ternyata tetap juga keren juga gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa belajar banyak ya dari perbincangan ini ayah bunda, dan tetap semangat ya Bu Fajri ya, karena setiap keluarga tadi tuh unik, punya, pasti semua keluarga itu punya kelebihannya masing-masing yang dititipkan oleh Allah. Nah, tugas kita menemukan the treasure, harta karun di dalam keluarga kita masing-masing. Insya Allah ya. Oke ya Bunda, sekian obrol-obrol kita di chatting ya, bincang parenting kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa terus menyemangati kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik di waktu yang akan datang. Kita nantikan episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.